Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yakobus Wes Anugrah Nababan dari Teknik Mesin kelas S1B. Saya akan menjelaskan alasan mengapa Pak Soeharto tidak menjadi pahlawan nasional. Pertama-tama mari kita bicara tentang keterlibatan Soeharto dalam pembunuhan massal. Salah satu peristiwa yang paling kontroversial adalah tragedi 1965, di mana Soeharto terlibat dalam pengambil alihan kekuasaan dan penganiayaan terhadap jutaan orang yang diduga terlibat dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tindakan represif ini menimbulkan kematian dan penderitaan masyarakat yang tidak dapat diabaikan. Selanjutnya, kebijakan penindasan yang dilakukan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan hal yang mencoreng citra Soeharto sebagai seorang pahlawan. Di bawah kepemimpinannya, oposisi politik ditekan dengan keras, menyebabkan terhambatnya proses demokratisasi dan kemajuan masyarakat sipil. Korupsi dan nepotisme juga menjadi isu yang sangat kontroversial selama masa pemerintahannya. Soeharto dan keluarganya dituduh memonopoli bisnis dan mengalihkan kekayaan negara untuk keuntungan pribadi mereka, menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi yang merusak struktur sosial Indonesia. Tak kalah pentingnya adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim Soeharto. Kasus-kasus penculikan, penghilangan paksa, dan perlakuan kasar terhadap etnis Tionghoa menjadi bukti nyata dari kebrutalan yang dilakukan selama pemerintahannya. Selain itu, penindasan terhadap media dan kebebasan berpendapat turut mengaburkan pandangan positif terhadap Soeharto. Pembatasan ini tidak hanya mematikan suara-suara kritis, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana kebenaran seringkali diperdebatkan. Penguasaan ekonomi yang tidak sehat juga menjadi salah satu alasan kuat mengapa Soeharto tidak dianggap sebagai pahlawan nasional. Monopoli yang dilakukan oleh keluarga Soeharto dan kroni-kroninya telah merugikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan adil di Indonesia. Tidak ketinggalan, penggunaan kekerasan politik untuk mempertahankan kekuasaan adalah sebuah kenyataan pahit yang tidak dapat diabaikan. Soeharto seringkali menggunakan kekerasan sebagai alat untuk menekan segala bentuk perlawanan terhadap rezimnya, mengakibatkan terjadinya banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Di samping itu, kegagalan Soeharto dalam memperbaiki sistem politik dan demokrasi di Indonesia juga menunjukkan bahwa ia tidak pantas diangkat sebagai pahlawan nasional. Upayanya untuk memadamkan PKI dan sistem politik yang otoriter telah meninggalkan luka yang belum sembuh di masyarakat Indonesia. Terakhir, pengabaian terhadap isu lingkungan dan budaya juga menunjukkan ketidakpedulian Soeharto terhadap warisan alam dan budaya bangsa Indonesia. Dengan semua alasan ini, menjadi jelas bahwa citra Soeharto sebagai seorang pahlawan nasional terlalu tercemar oleh tindakannya yang kontroversial dan kontraproduktif. Sejarah tidak dapat mengabaikan kebenaran, dan mengingatnya dengan objektivitas adalah kunci untuk memahami perjalanan bangsa ini. Demikianlah, dengan pemahaman mendalam tentang sejarah dan dampak tindakan Soeharto, kita dapat menyimpulkan mengapa masyarakat Indonesia belum bersedia menerima sosoknya sebagai pahlawan nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.